Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfi Nur Farisa NIM 030, Rida Fatihah NIM 041, dan saya sendiri Al-Muhafizah NIM 055. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan masa balita. Bawah 5 tahun atau sering disingkat sebagai balita merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari 2-5 tahun atau biasa dengan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan. Periode ini juga disebut sebagai usia prasekolah. Pada usia balita, biasanya mereka mengalami penurunan berat badan. Hal ini dikarenakan balita menggunakan banyak energi untuk bergerak. Pada seusia balita, mereka sangat aktif untuk bermain. Dalam pengembangan, balita biasanya bermain peran seperti dokter-dokteran, rumah-rumahan, sekolah, dan lain sebagainya. Balita juga biasanya suka berimajinasi. Yang mempunyai adik yang masih kecil di rumah pasti tahu. Sering kan kalian melihat adiknya main mobil-mobilan atau boneka, terus mereka ngomong sendiri. Perkembangan biologis atau fisik. Perkembangan fisik anak usia 1 tahun atau sekitar 12-24 bulan. Pada saat bayi, mereka cenderung menghabiskan waktu dengan tidur. Saat beranjak balita, mereka mulai belajar merangkak, berjalan, hingga mengeksplor lingkungan sekitar secara mandiri. Perkembangan fisik balita dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu cara mendidik, jenis mainan, dan lingkungan sekitar. Pada usia 12-24 bulan, mereka biasanya ditandai dengan kemampuan untuk merangkak, berdiri, berjalan, hingga berlari. Karena masih pada tahap belajar, mereka masih jatuh bangun, belum stabil atau seimbang saat berdiri atau berjalan, sehingga sangat wajar sekali jika sering jatuh. Mereka menggunakan kemampuan bergerak ini untuk mendorong dan menarik mainan, menari, dan memanjat. Perkembangan fisik anak usia 2 tahun dan 3 tahun. Menginjak usia 2 tahun, anak akan semakin kreatif dan mengeksplorasi berbagai hal. Mereka sudah melewati tahapan berpindah tempat, berguling, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Pada tahapan ini, anak masih sering jatuh, tetapi keseimbangan anak menjadi lebih konsisten dari sebelumnya. Ada beberapa kegiatan yang mampu melatih perkembangan fisik balita di tahun kedua ini, yaitu dengan bermain kejar-kejaran, menceritakan tentang binatang yang bergerak dan bersuara, dan bermain bola. Anak yang menginjak usia 3 tahun sudah lebih seimbang dan memiliki koordinasi tubuh yang baik dari sebelumnya. Selain sudah mampu berjalan dengan baik, gerak tubuh mereka juga lebih terkoordinasi dengan baik saat berlari, memanjat, serta aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuh. Aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuh, seperti contohnya berdiri dan melompat dengan satu kaki, mengendarai sepeda, menangkap bola, dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan yang dapat membantu perkembangan fisik anak usia 3 tahun yaitu melemparkan bola ke hula hoop, mencari harta karun, lompat tali, dan lain sebagainya. Pada usia 5 tahun, anak memiliki banyak energi dan akan mencari permainan dan lingkungan yang aktif. Peningkatan kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerak membantu mereka untuk mencapai sepeda dengan bantuan roda, melakukan lompat tali, dan memainkan bola dengan terampil. Mereka menunjukkan cara berjalan dan berlari yang sudah mantap, serta mampu menentukan arah kecepatan dan kualitas gerakan mereka secara bervariasi. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan anak pada usia 5 tahun yaitu menari dengan mengikuti musik, berjalan-jalan ke taman atau alam terbuka, memainkan lagu favorit si anak. Perkembangan kognitif. Kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu.
Perkembangan kognitif ini melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, memori atau ingatan, dan logika berpikir. Salah satu tokoh psikologi yang mengemukakan teori tentang tahapan perkembangan kognitif atau kognitif teori manusia adalah John Piaget. Menurut Piaget, anak-anak memiliki cara berpikir berbeda dari orang dewasa. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif anak usia dini dalam 4 tahap. Selanjutnya yaitu tahap kognitif balita. Sebenarnya tahapan-tahapan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget itu ada 4 tahap. Namun yang dilalui pada masa balita hanya 2 tahap saja, yaitu yang pertama tahap sensori motor dan yang kedua tahap praoperasional. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Pada masa ini kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya saja. Pada tahap perkembangan kognitif awal ini, si kecil belum dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain, sehingga ia dianggap egosentris atau tidak adanya kemauan untuk melihat perspektif orang lain atau menganggap dirinya adalah pusat perhatian dan hanya dirinya lah yang mendapatkan perhatian. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Si kecil pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Si kecil juga masih tergolong egosentris karena hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandangnya saja dan kesulitan untuk melihat sudut pandang orang lain. Nah, pada masa ini ia sudah dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri tertentu, seperti mengumpulkan barang yang memiliki warna yang sama walaupun bentuknya masih berbeda-beda. Selanjutnya yaitu perkembangan psikomotorik. Pada perkembangan ini terjadi perubahan yang cukup drastis dari kemampuan psikomotor balita yang mulai terampil dalam pergerakannya atau locomotion. Balita mulai melatih kemampuan motorik kasar, misalnya berlari, memanjat, melompat, dan lain sebagainya yang berguna untuk mengelola keseimbangan tubuh dan mempertahankan rentang atensinya. Pada akhir periode balita, kemampuan motorik halus anak juga mulai terlatih, seperti meronce, menulis, ataupun menggambar, ataupun menggunakan gerakan pincer, yaitu memegang benda dengan hanya menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, seperti memegang alat tulis atau mencubit, serta memegang sendok dan menyuapkan makanan ke mulutnya. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial dan individu. Pada periode usia ini, balita mulai belajar berinteraksi dengan lingkungan sosial di luar keluarga. Pada awal masa balita, bermain bersama berarti bersama-sama berada pada suatu tempat yang sama dengan teman sebaya, namun tidak bersama-sama dalam satu permainan interaktif. Jadi walaupun mereka berkumpul bermain bersama, tapi pasti yang mereka mainkan itu berbeda-beda. Yang satu bermain mobil-mobilan, yang satu bermain balok, yang satu bermain Lego. Jadi tidak ada permainan yang dilakukan secara interaktif satu dengan yang lainnya. Kemudian pada akhir masa balita, bermain bersama berarti melakukan kegiatan bersama-sama dengan melibatkan aturan permainan dan pembagian peran. Nah, di sini mulai ada interaksi. Dengan misalnya ada anak-anak yang mereka bermain kejar-kejaran, kamu nanti yang jadi malingnya ya, aku sama dia nanti jadi polisinya. Kamu nanti jangan lari ke sana-sana, kamu harus begini, harus begitu. Begitu. Jadi sudah ada interaksi antara satu dengan yang lainnya dan juga ada pembagian peran. Kemudian, balita mulai memahami dirinya sebagai individu yang memiliki atribut tertentu seperti nama dan juga jenis kelamin, serta mulai merasa berbeda dengan orang lain di lingkungannya. Jadi dia sudah mulai paham siapa dirinya dan siapa temannya. Misalnya, oh aku ini, namaku A, aku laki-laki, dia namanya B, dia perempuan. Ternyata aku sama dia ini berbeda. Jadi dia sudah mulai paham. Kemudian, mekanisme perkembangan ego yang drastis untuk membedakan dirinya dengan individu lain, ditandai oleh kepemilikan yang tinggi terhadap barang pribadi maupun orang lain. Jadi, tidak heran ketika kita mengambil mainan dari anak kecil, pasti dia akan marah, bahkan akan menangis. Nah, karena di situ dia sudah paham bahwa itu miliknya dan tidak boleh diambil oleh orang lain, gitu. Yang selanjutnya yaitu perkembangan emosi pada masa balita.
Perkembangan emosi selama awal masa kanak-kanak sangatlah kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus. Dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Jadi emosi yang meninggi pada masa balita itu ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. Pada masa-masa ini, anak-anak sulit untuk dibimbing dan diarahkan karena mereka cenderung akan marah, memberontak, dan tersinggung jika diperingatkan. Hal ini disebabkan anak-anak keluar dari fokus mereka. Maksud dari emosi yang meledak-meledak pada balita di sini, contohnya bisa kita lihat ketika seorang balita itu mengalami tantrum. Maka pada saat itu ia akan cenderung menangis, berteriak-teriak, dan memberontak dengan orang-orang di sekitarnya. Namun pada fase ini, balita sudah mulai bisa mengenali emosi seperti sedih, senang, malu, marah, dan sebagainya. Pada fase ini, balita juga sudah mulai bisa merasakan empati, walaupun belum berlanjut ke tahap menolong. Pola pengasuhan orang tua maupun lingkungan sekitar sangatlah berpengaruh dalam mengembangkan emosi pada usia balita. Sehingga nanti pada usia anak-anak, balita tumbuh dengan emosi yang stabil dan bisa mengendalikan emosinya. Selanjutnya yaitu perkembangan moral pada masa balita. Pada awal masa balita atau pada awal masa kanak-kanak, perkembangan moral tidak begitu pesat berkembang karena pemikiran intelektual anak-anak belum bisa mencapai pemahaman mengenal prinsip-prinsip benar dan salah. Pada fase ini, peran orang tua dan peran lingkungan sekitar sangat berpengaruh pada penanaman karakter maupun penanaman kepribadian, sehingga nanti anak-anak atau balita ini ketika tumbuh besar terbiasa dengan perilaku yang baik-baik karena ditanamkan hal-hal yang baik-baik. Kita juga bisa sebagai orang tua atau sebagai orang yang di sekitarnya menanamkan nilai-nilai moral pada anak seperti memberi hadiah ketika dia melakukan hal yang baik ataupun memberikan punishment ketika dia melakukan hal yang buruk. Selanjutnya yaitu perkembangan seksual pada masa balita. Pada masa balita mengalami 3 fase, yaitu fase oral, fase anal, dan fase falik. Pada fase oral, balita mulai merasakan seksual pada di sekitar mulut. Maka menyadari hal ini, iklan makanan biasanya itu memanfaatkannya untuk menarik perhatian konsumen dari anak-anak. Apabila fase ini tidak berkembang dengan normal, maka anak pada usia remajanya nanti biasanya memiliki kebiasaan menggigit kuku atau tetap pengedot. Jadi kita bisa lihat pada anak usia 0-18 bulan biasanya dia menggunakan empeng atau menggunakan dot untuk dalam fase oralnya. Selanjutnya yaitu fase anal, yaitu fase di mana ia mulai mengenali seksual di sekitar anus. Di masa ini anak mulai merasa kepuasan itu pada saat belajar toilet training. Jadi dia sudah mulai mengenal seksual dari toilet training itu dengan melakukan buang air besar di toilet sendiri. Nah, dampaknya apa jika fase ini tidak berkembang dengan normal? Maka beberapa orang justru bisa lebih menyukai anal seks, baik itu pada wanita maupun homoseksual, dan tentu ini sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Selanjutnya adalah fase falik, yaitu anak mulai mengenali perbedaan jenis kelamin, dan saat ini anak mulai bermain dengan alat kelaminnya sehingga mendapatkan kepuasan. Sebagian besar anak-anak seringkali setelah masa bayi menemukan kenikmatan ketika organ genitalnya dirangsang, tetapi jangan dipahami perilaku ini sebagai aktivitas seksual karena ini merupakan salah satu fase anak-anak atau balita ini menjajaki perkembangan seksualitasnya. Nah, kalau fase ini tidak berkembang dengan normal atau berkembang dengan baik, anak-anak nantinya
bisa merasakan trauma terhadap hal-hal yang berbau seksual. Yang selanjutnya yaitu perkembangan agama pada balita. Menurut penelitian Ernest Harms, perkembangan agama pada balita melalui tingkatan the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Tingkatan ini dimulai pada anak usia 3 sampai dengan 6 tahun. Pada tingkatan ini, konsep mengenal Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi atau model. Pada tingkat perkembangan ini, anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan inteleknya. Jadi pada masa balita, mereka masih baru diperkenalkan bagaimana agama, bagaimana mengenal Tuhan, sehingga biasanya metode dakwah pada anak usia balita yaitu dengan menceritakan kisah-kisah. Karena dengan begitu mereka bisa menangkap nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai ketuhanan di balik cerita atau kisah-kisah tersebut. Namun kita juga bisa membiasakan anak-anak balita pada usia misalnya di bawah 5 tahun itu dengan membiasakannya dengan kegiatan-kegiatan agama seperti contohnya mengaji atau mengajaknya sholat berjamaah di masjid dan sebagainya, karena ini adalah fase yang penting untuk mengenalkan nilai-nilai keagamaan pada balita sehingga nanti perkembangan agama seiring berjalannya waktu akan berkembang sesuai dengan perkembangan intelektualitasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya lewat WA Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.